ada hadis kata Nabi, siapa yang sudah mampu menikah. Jangan disimpulkan kalau nggak mampu jangan nikah. Enggak. Toh hadis ini tazawwaju fuqara yughnikumullah. Menikahlah dalam keadaan fakir, maka Allah akan mencukupkan kalian. Berarti menikah itu salah satu cara ikhtiar kita untuk mencukupkan rezeki. Bukan cukupkan rezeki baru nikah. Jadi nikah itu hasil setelah ikhtiar rezeki baru nikah, bukan. Justru pengen dapat rezeki, nikah. Dari angle hadis ini. Terus gimana kita menyatukan dua hadis yang kayaknya berseberangan? Gampang sebetulnya. Berusahalah untuk mencukupkan rezeki. Tapi kalau emang udah kebutuhannya pengen nikah, udah setuju juga, dan perempuannya juga solehah banget, nggak menuntut lebih, maka menikahlah. Yang kurang nanti Allah akan cukupkan, gitu maksudnya. Jadi jangan sampai kita idealis banget, harus penghasilan sekian baru nikah, harus lulus kuliah S2 dulu baru nikah, harus karirnya selevel ini dulu baru nikah. Nggak harus kayak gitu. Ikhtiar tetap. Nanti apa yang kurang, fuqara, Allah yang akan cukupkan. Gitu maksudnya. Jadi ternyata dari hadis ini Nabi kayak ngasih tahu, kenapa saya kerjanya belum jelas ya Rasul, nikah. Kenapa karir saya belum terlalu bagus ya Rasul, nikah. Kenapa kuliah tingkat terakhir gak lulus ya Rasul, nikah. Gitu maksudnya. Bukan kenapa kamu gak lulus gara-gara nikah. Nggak, sebaliknya. Kalau gak bisa lulus di kuliah, nikah dulu, insya Allah lulus. Atau DO. Kalau susah lulus kuliah, nikah. Saya ngerasa ya, salah satu yang dulu sempat ngeganggu saya dalam pendidikan itu gara-gara gak nikah. Mungkin dulu kalau saya nikahnya pas SMA, mungkin karir saya lebih bagus dalam pendidikan. Sekarang mungkin udah jadi profesor kali. Sekarang saya cuma S1 gara-gara nikahnya telat, usia 22 tahun. Harusnya dulu nikahnya usia 18 atau 17 tahun. Karena saya bandingkan dengan teman saya yang nikahnya usia 16 tahun, kelas 2 SMA, sekarang dua-duanya udah lulus S2 di luar negeri, di Jerman. Nikahnya gimana kan di bawah umur? Ya, yang penting halal dulu, ntar resminya pas sudah di atas umur gitu. Dan kedua orang tuanya educated. Yang salah satu orang tuanya dosen, satu lagi dokter spesialis. Tuh, asik-asik aja tuh. Dan mereka komitmen gitu, gak mau punya anak dulu sampai beres pendidikan. Dan berhasil, udah beres pendidikan baru sekarang punya anak. Tapi gak menghalangi kok dari pendidikan mereka. Tuh bisa dua-duanya kuliah ke Jerman, kayak 99 cahaya di langit Eropa gitu. Dan ternyata maksud Nabi seolah-olah bilang gini, kalau kamu lapar, nikah, nanti kenyang. Kalau kamu karirnya bingung, nikah dulu, nanti karirnya bagus. Kalau kamu gak punya kerjaan, nikah, nanti Allah kasih kerjaan. Karena kalau kita gak punya kerjaan, berarti alasan Allah belum ngasih kerjaan itu baru kita doang. Lo biarin aja lah, lo cowok lapar juga biasa lah cowok mah ya. Tapi kalau udah ada istri, Allah gak tega kan melihat seolah-olah dalam angle kita nih ya. Walaupun Allah gak seperti itu, pasti lebih dari itu. Tanggungannya udah dua. Alasan Allah untuk ngasih kita kerjaan udah lebih besar daripada ketika kita masih sendiri. Itu logika iman. Makanya kalau pakai logika iman, kita akan jauh lebih mantap nih untuk ngelakuin ibadah kepada Allah SWT. Kalau pakai logika matematika kita, pasti pertimbangannya banyak. Satu, pasangan itu takdir Allah. Dua, menikah itu emang ibadah. Tiga, Allah yang berjanji, kalau kalian kurang, Allah cukupkan. Ditambah lagi sama Nabi, nikahlah dalam keadaan kurang, biar Allah cukupkan. Jadi seolah-olah Nabi itu nyuruh kita nikah justru pas kita lagi terpuruk. Maaf misalnya, habis rugi ditipu sama orang lain dalam sebuah bisnis. Nikah, kenapa? Habis ditipu orang nikah. Bukan habis untung besar nih, nikah justru. Walaupun dua-duanya baik, habis untung besar nikah, habis sukses habis lulus kuliah nikah dan segala macam, oke. Tapi ada yang kadang-kadang kita abaikan. Berarti kita harus nikah setelah untung besar, nggak harus. Bisa jadi pernikahan itu adalah solusi dari sebuah masalah yang sedang kita hadapi. Di antaranya masalah finansial. Kalau kita punya masalah finansial, bisa jadi ternyata solusinya adalah menikah. Apa hubungannya masalah finansial dengan pernikahan? Tadi poin kedua, menikah itu adalah ketakwaan.
menikah itu adalah ibadah, dan Allah berjanji di dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti coba cek di surat 65 ayat 3 tuh. Terkenal kan? Sampai kalau kita baca komen dari ayat ini nih, makanya kalau baca ayat jangan cuma baca captionnya doang, baca komennya juga. Captionnya kan ayat tuh, komennya hadis. Coba lihat komen Rasul tentang ayat ini. Kata Nabi, seandainya di Al-Quran tidak ada ayat kecuali ayat ini, udah cukup tuh. Jadi seolah-olah kalau Al-Quran itu nggak ada ayat yang lain kecuali wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, udah cukup. Riwayat yang lain kata Nabi, komen yang lain kata Nabi, seandainya semua manusia punya masalah, lalu semuanya berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat ini mencukupkan semua kebutuhan manusia yang berdoa kepada Allah tanpa ada satupun yang kekurangan. Jadi ayat ini tuh kalau dipakai untuk semua masalah kita cukup. Ayat ini doang nih. Masalahnya apa? Masalahnya sakit ya Ustaz, pakai At-Talaq ayat 3 dan 4. Masalah kamu apa? Belum punya keturunan, At-Talaq 3 dan 4. Masalah kamu apa? Belum punya kerjaan, At-Talaq 3 dan 4. Masalah kamu apa? Baru keluar dari sebuah pekerjaan yang syubhat atau haram, At-Talaq ayat 3 dan 4. Apapun masalah kita, kalau kita gunain ayat 3 dan 4 surat At-Talaq, itu udah cukup. Gimana melaksanakan ayat itu? Ngamalin ittaqullah, taat sama Allah. Dan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah itu adalah menikah. Ini pengalaman pribadi saya. Tahun 2006 saya nikah. Tahun 2005 saya nikah. 2004. Jadi Allah tuh kayak ngasih langsung. Apa yang Allah ambil, Allah kasih ganti. 2004 akhir itu kan terjadi musibah tsunami di Aceh, di kampung saya. Ibu saya meninggal, kakak saya meninggal, keluarga saya banyak meninggal, rumah habis lah pokoknya. Waktu itu saya masih kuliah di Mesir. 2004 26 Desember ya, 26 Desember musibah tsunami. 15 Januari saya nikah. Jadi kurang lebih setengah bulan lah ya. Jadi setengah bulan setelah musibah menikah. Waktu itu saya nikah dalam keadaan lagi benar-benar fuqara. Ini bukti ayat dan hadis tadi itu benar. Dan kita pasti yakin insya Allah. Ini hanya sekedar sharing. Saya di Mesir kan memang punya beasiswa tiga sumber beasiswa. Karena saya ikut tes beasiswa, tiga-tiganya dapat. Terus saya suka usaha gitu, jual beli bakso, jual beli dolar gitu kan. Dolar untuk anak-anak baru kalau datang langsung ospeknya, lo kasih semua dolar lo ke gua gitu. Anak baru kan, oh ya kak, gak berani kan, kasih $1.000, $2.000, langsung dijual, dipalakin sama kakak kelas gitu. Jual dolar, bakso, catering kalau lagi musim liburan, sama haji sebagai petugas freelance gitu di travel haji. Setiap musim haji itu lumayan. Jadi saya di Mesir punya tempat tinggal 3 apartemen, 1 asrama, 2 apartemen, dan salah satu apartemennya itu di daerah elit lah di kota Kairo, agak mahal. Artinya kan ghani, berkecukupan, bahkan berkelebihan. Tapi karena emang masih single, masih sendiri, kan gak jelas manajemen finansial keuangannya. Walaupun alhamdulillah sejak saya di Mesir justru saya ngebiayain adik-adik sekolah. Kan bapak saya tukang pangkas. Adik saya sekolah adik saya ada 2, dua-duanya sekolah saya biayain. Kulkas pertama ada di rumah saya itu pas saya ke Mesir. Saya telepon ibu saya, mak, ini mau bulan puasa, mak butuh apa? Ya nih abang di rumah nggak pernah ada kulkas, mak kalau beli es ke tetangga terus. Kalau abang ada rezeki pengen beli kulkas, oh ya mak, kirimin beli kulkas. Dulu kan belum ada musim handphone awal tahun 2000-an. Mak butuh apa? Kalau abang telepon, mama harus ke rumah tetangga, nggak enak kalau sering-sering. Bisa nggak pasang telepon, tapi bulanannya abang yang tanggung. Teleponnya keluar negeri lagi gitu. Oh ya mak, pasang gitu. Terus rumah didandanin, dibenerin gitu. Banyak yang udah rusak, benerin. Adik-adik butuh sekolah, baju sekolah, uang sekolah segala macam, kirimin. Alhamdulillah justru keluarga kita itu jadi lebih nyaman, dan saya rezekinya jadi agak lebih itu sejak ke Kairo. Yang tadinya judulnya sekolah, malah Allah kasih rezeki.
yang kalau teman-teman pernah lihat di YouTube malah hampir nggak jadi ke Kairo gara-gara ngerasa nggak cukup modal nih. Tapi dalam kondisi kayak gitu ada satu keyakinan, Allah di Mesir sama Allah di Indonesia sama. Ya udah berangkat kalau Allahnya sama. Kalau di Indonesia bisa makan, kenapa di Mesir enggak? Kan Allahnya sama. Berangkat. Allah kasih. Tapi menjelang mau menikah, saya lagi banyak hutang karena usaha-usaha kayak gitu, terus akhirnya utang nggak jelas. Mungkin ada yang belum bayar segala macam. Pokoknya lagi agak susah tuh. Dalam keadaan susah kayak gitu justru melamar cewek, pengen nikah. Cuman nggak kasih tahu ke dia kalau saya nggak punya modal. Yang awal-awal yang enak-enak aja dulu. Nanti pas udah deal baru bilang, aku nggak punya uang sebetulnya kan. Udah susah. Pas udah fix saya nelfon calon mertua, ibu ini gimana? Saya pengen nikah, anak ibu dan segala macam. Ibunya bilang saya mah terserah anaknya. Anaknya sih udah setuju. Saya langsung mewakili suara anaknya gitu lah. Anaknya sih udah setuju. Oh ya udah kalau gitu udah sama orang tuanya udah deal. Sama dianya udah adil baru bilang saya nggak punya uang. Dia nyesek juga sih. Terus ya udah gimana tuh, boleh pinjam dulu nggak modal nikah $500. Dipinjamin $500. Nggak tahu sekarang udah bisa bayar atau belum ya. $500 dipinjemin. Udah gitu dipakai untuk berangkat haji. Kan berangkat haji dari Mesir ke Arab Saudi itu cuma $500, sekitar 7 juta haji. Berangkat haji di sana spekulasi, nggak punya pegangan uang sama sekali dan nggak punya kontrak dengan travel manapun. Modal saya cuma beli satu dorongan wheelchair gitu kan. Beli wheelchair satu yang harganya 700.000, berdiri duduk di depan Masjidil Haram menunggu ada jamaah yang tua, yang sakit gitu ya. Hari pertama nggak ada yang sakit. Ya Allah, kok nggak ada orang sakit. Hari kedua nggak ada yang tua-tua. Kayaknya nih tahun ini kok hajinya pada bugar-bugar gitu. Dan saya belum makan, cuma minum air zam-zam doang tuh, nggak makan sama sekali. Ada yang lebih miris lagi, bahkan saya saking susahnya pernah kejebak makan nasi bungkus bekas makanan jemaah haji Indonesia. Jemaah haji Indonesia itu kan kalau makan sering nggak habis ya, cuma dicolek dikit udah gitu dibuang nasi kotak gitu. Saya liatin, itu kayaknya masih banyak tuh. Pas orang jemaah hajinya masuk ke kamar, saya datengin, saya kayak ngais gitu. Ini kayaknya masih baru nih, ya ayamnya cuma dimakan dikit, saya makan. Pernah sekali kayak gitu, saking laparnya ya. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang sakit, ada yang kesasar, ada yang pokoknya apa yang buruk-buruk lah saya doain. Dan karena mungkin doanya di depan Ka'bah, mustajabah, tiba-tiba ada yang kesasar, ibu-ibu sama anaknya kesasar kayak culun-culun ngeliatin ini, kayak kelihatan kan orang-orang yang lagi bingung gitu kan. Saya datang, ibu kemana? Enggak, ini saya bingung deh, maktab saya kemana ya? Saya udah berkali-kali bolak-balik nggak sampai-sampai. Dalam hati alhamdulillah gitu. Tapi ekspresi kan kayak ekspresi empati gitu. Oh ya bu, kasihan ya ibu, udah capek ya bu. Ya udah saya anterin aja. Ibu dari mana? Jamaah Solo kata dia. Ya udah saya anterin. Saya kan bukan petugas resmi. Mana saya tahu di mana maktab jamaah. Pokoknya jalan aja. Bismillah ya Allah, nggak mungkin ini ketemu saya kalau engkau nggak takdirkan kebaikan. Jalan aja pede ini, Allah yang nuntun. Bismillah jalan. Mau dibawa kemana? Entah, pokoknya jalan aja. Si ibu ngerasa tenang karena dianggap saya petugas. Saya tapi nggak pernah aku petugas ya, saya cuma pede aja ngajak. Ya udah ibu, saya anterin gitu. Oh ya alhamdulillah, makasih deh. Jalan aja. Bisa aja kesasar lebih jauh kan? Ternyata lagi jalan sambil ngobrol, jalan saya la haula aja, pokoknya la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba ibunya ngelihat maktab dia. Ini kayak mirip hotel saya nih deh. Yang itu bu, coba saya tanya. Pas dia mau masuk ke lobinya, ada temennya di dalamnya. Oh iya kenalan. Alhamdulillah, akhirnya benar, ternyata Allah yang menuntun langkah kaki kita. Saya nggak tahu kalau tinggalnya di situ. Saya juga baru tahu, oh ini daerah Solo. Oh iya bu, emang Solo di sini sih bu. Orang-orang Solo di sini bu emang. Oh iya dia, alhamdulillah. Ada petugas dari mana? Dari Masjidil Haram. Nah karena udah nyaman, nih besok bisa nggak temenin ibu lagi tawaf? Alhamdulillah dapat tawaf, dapat dam, dapat kurban. Lumayan kan? Akhirnya dari proyek kecil itu dam, tawaf, kurban. Karena pasti kalau mereka kurban sendiri akan susah. Di hari Idul Adha kan harusnya mereka beribadah, malah kurban pasti diwakilkan ke petugas. Alhamdulillah dapat, bukan cuma ibu itu, satu rombongan 40 orang kurbannya ngasih ke saya.
satu orang satu kambing berarti 40 kambing, belum lagi dam 80 kambing. Allah kasih rezeki. Jadi dalam keadaan susah justru nikah, Allah kasih rezeki. Karena spekulasinya kalau kita nggak dikasih rezeki yang lapar 2 orang loh. Jadi Allah nggak enak gitu kan, maksudnya lapar 2 orang, kalau tadi lo doang malah biarin aja deh kalau lo lapar. Ini yang lapar perempuan yang soleha, mungkin dia lebih soleh dari saya yang nggak layak lapar. Kalau saya mungkin karena kurang soleh layak aja lapar. Nah karena udah nge-guide yang lebih soleh, Allah kan nggak enak biar bikin dia lapar. Kalau bikin saya lapar emang layak dilaparin kan. Kalau yang itu kan nggak layak, orangnya lebih soleh. Ya udah pakai dia sebagai lobby ke langit, alhamdulillah dikasih rezeki. Pulang ke Mesir karena nggak punya kerjaan tetap, kita kerjanya jalan-jalan aja di Mesir. Dia S2, saya jalan-jalan. Persis kayak 99 Cahaya itu, yang satu kuliah, satu jalan-jalan. Istri saya S2, saya banyak main Manfaatnya kan, keliling ke Alexandria kemana. Udah gitu, sebulan kemudian ada audisi tilawah Al-Quran di TV Mesir, Fajar TV sama Iqra TV. Yang ikutnya biasalah ratusan kayak ngekor gitu, kayak ular gitu kan. Terus pada curhat tentang kehidupan pribadinya yang susah biar lebih baper gitu juri-jurinya. Nah saya ikut tuh audisi tilawah Al-Quran biar masuk TV. Dari sekian ratus orang yang diterima cuma 10 orang. Nama acaranya As-Saud Al-Dhahabi, suara seruling Mizmar Al-Dhahabi, seruling emas. Nah, yang dilihat bacaannya, suaranya. Alhamdulillah dari sekian ratus orang saya kepilih salah satu dari 10 orang, dan cuma ada 2 orang yang Indonesia. Salah satunya saya kepilih, langsung dikontrak 20 episode di TV Fajar TV sama Iqra TV, dan itu bisa bikin kita hidup setahun di Mesir tanpa harus bekerja lagi, tinggal kuliah main. Ternyata kalau susah nikah, Allah yang akan yuknikumullah. Makanya saya ngerasain banget janji Allah. Ternyata kalau ada masalah, bertakwa. Salah satu bentuk ketakwaan itu adalah berhijrah status dengan menikah.